Nah, hari ini kita akan belajar tentang urgensi dan ruang lingkup pembahasan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling sesuai dengan mata kuliah kita. Nah, urgensi teknologi informasi dalam BK ini adalah keharusan yang mendesak. Urgensi itu artinya keharusan yang mendesak. Jadi kayak latar belakang kenapa sih ini harus dibahas seperti itu. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu definisi teknologi informasi dalam BK. Nah, hari ini jadi urgensi apa? Yaitu salah satunya yang pertama itu ada kebutuhan teknologi, bahwa manusia itu terus mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemudahan. Seperti yang kita pelajari kemarin, teknologi itu kan untuk memudahkan kegiatan manusia ya. Nah, sementara hampir kegiatan manusia kita banyak ya yang dipermudah ya, maksudnya dalam rangka supaya mempercepat kegiatan itu. Ada kayak misalnya dulu masak nasi pakai pakai panci, sekarang pakai rice cooker aja ya. Tahu-tahu dicetek aja, dimasukkan dicetek ya udah jadi nasinya kayak gitu. Kemudian nah, kebutuhan teknologi ini gak hanya ke ini ya kehidupan sehari-hari, tapi juga ke kegiatan bimbingan dan konseling. Dan yang kedua ini ada kemajuan teknologi informasi. Jadi nggak hanya karena kebutuhan akan percepatan teknologi untuk kemudahan, tapi juga sudah ke spesifik teknologi informasi. Bahwa manusia memiliki tugas-tugas yang kompleks, apalagi BK ya tugasnya kompleks ditambah dengan persaingan. Ada tekanan persaingan perkembangan ilmu, dimana siapa yang punya ilmu yang maju ya mereka lah yang akan lebih berkembang. Nah, sehingga dibutuhkan kecepatan pengolahan data dan pengiriman informasi. Karena kalau misalnya kita ngolah data, kalau zaman dulu misalnya bikin sosiometri pakai bikin lingkaran, bikin garis-garis ya, nomor satu dihubungkan ke nomor dua milih nomor tiga dan seterusnya, itu akan lama dan waktu kita akan habis untuk mengolah data seperti itu ya. Sementara kebutuhan untuk kepada siswa dikonselingi, diberi bimbingan itu juga banyak. Kita juga harus bikin materi. Ada banyak sekali kegiatan BK yang itu supaya lebih cepat, nggak habis di pengolahan data, kita butuh teknologi informasi. Nah, ini karena kebutuhan inilah teknologi informasi ini diciptakan, dan kita lihat juga bahwa saat ini kan dunia Indonesia juga ya sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan ini akan terus berkembang. Bahkan di Jepang kan sudah revolusi industri 5.0. Nah, kita kalau lihat di revolusi industri, kita coba lihat dulu, dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, revolusi industri pertama kan dulu awalnya ada mesin uap ya. Kemudian mulai muncul berbagai produksi. Salah satu yang berkembang waktu itu produksi tekstil. Kemudian nah ini abad ke-20. Nah, ini revolusi industri kedua. Pada saat itu ada produksi massal, mulai ada listrik pertama kali, kemudian ditemukan telepon, mobil, pesawat, itu mulai memasuki revolusi industri kedua. Jadi dulu kalau ada dorong orang pakai orang ya, pakai roda, didorong pakai sama orang, dibawa dari belakangnya itu, ini sudah nggak berlaku. Termasuk kalau di Indonesia kayak beca kan masih ada ya, tapi sudah mulai ditinggalkan seperti itu. Nah, kemudian revolusi industri ketiga yaitu mulai tahun 1960-an ini mulai ada otomatisasi dan robotisasi dalam produksi. Jadi pada saat itu kan mulai ditemukannya robot. Akhirnya industri itu mulai mengurangi manusia, banyak pengangguran, maksudnya mulai digantikan oleh mesin. Nah, kemudian memasuki revolusi industri keempat ini diproduksi secara besar-besaran otomatisasi ini, yaitu pada awal kali ditemukannya internet. Nah,
akhirnya ini kalau ini Indonesia belum ya memasuki revolusi industri kelima, tetapi kalau di Jepang ini sudah masuk, yaitu ada manusia artifisial, apa, yaitu ditemukannya robot yang seperti manusia, yang ini jadi mereka, karena ini ya, karena mereka itu kan tingkat kelahirannya rendah ya, lebih banyak orang tua yang sudah tua. Nah, perawat-perawat itu mereka sudah digantikan oleh robot, kayak yang melayani manusia sakit di rumah sakit itu sudah digantikan oleh perawat robot. Kemudian orang yang tadinya memelihara jalan, jembatan, terowongan, ya memelihara kepentingan umum lah, itu sudah mulai digantikan oleh robot. Bahkan kita tahu kalau di berita juga ada yang menggunakan robot untuk melayani orang yang makan di restoran ya misalnya. Nah, itu bentuk dari revolusi industri kelima. Nah, kita balik lagi ke pembahasan ke urgensi TI dalam BK ini. Ini ada salah satu urgensi yang ketiga selanjutnya adalah karena ada kode etik dari APKIN di bagian standar kompetensi konselor Indonesia, bahwa konselor itu harus mampu mengoptimalkan peranan teknologi dalam setiap layanan yang diberikan, baik secara klasikal, kelompok, maupun format individu. Jadi ini sebelum ada corona, sebelum ada PSBB, itu di SKK BK itu sudah konselor sudah harus mengoptimalkan peranan teknologi sebelum kita ada kuliah online ini ya. Namun waktu itu memang belum banyak di apa ya, boomingkan. Kemudian ini konselor juga menurut standar kode etik APKIN ini ya, konselor harus menguasai komputer dan internet untuk pemberian layanan BK. Nah, di sini artinya semua dari kita calon konselor itu harus menguasai yang namanya komputer dan internet. Yang keempat, urgensi TI dalam BK yaitu mempersiapkan siswa di lapangan kerja. Nah, kita kan tugas guru BK kan mempersiapkan siswa terjun di masyarakat, yaitu di era revolusi industri. Maka ya guru BK itu juga harus melek teknologi gitu supaya kita bisa membekali mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk diterima di lapangan pekerjaan. Nah, kebayangkan kalau misalnya guru BK-nya nggak bisa melek teknologi, bagaimana kita mempersiapkan siswa kita untuk terjun di masyarakat? Ya mereka nggak akan siap kerja dong gitu. Jadi ya kita juga harus dibekali. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan kesiapan siswa untuk terjun di masyarakat, nah ini kita juga perlu melihat dua sisi revolusi industri sebenarnya, bahwa yang pertama memang kelebihannya adalah efisiensi dan produktivitas. Kemudian sebentar kok ini. Nah, sisi yang kelemahannya adalah menghapus banyak produktivitas manusia maksudnya. Menurut penelitian dari McKinsey tahun 2017, nah ini 49 pekerjaan manusia di Amerika digantikan oleh teknologi. Kebayang ya, ada bahkan ini kalau ini tahun 2017, kalau sekarang bahkan sudah pasti lebih banyak lagi, apalagi ada PSBB ini ya. Jadi memang pekerjaan manusia sudah banyak digantikan oleh teknologi. Selain itu ada satu lagi yang menjadi, yang mungkin kita lihat ada kelemahan dari teknologi, yaitu sisi moralitas ya. Salah satunya kayak misalnya orang-orang jadi dengan mudahnya orang itu mengakses pornografi. Kemudian siswaku juga dengan mudahnya ya bisa ini ya. Maka memang kita akan perlu lebih mengkontrol ya, bagaimana sebenarnya kalau mengontrol juga susah, artinya ya kita memang perlu memberikan apa ya, semacam informasi bagaimana mereka harus menyaring mana yang perlu mereka tonton, mana yang perlu mereka ikuti, mana yang enggak. Kayak juga kegiatan TikTok ya. TikTok oke lah kalau memang untuk memberikan informasi gitu ya. Tapi kelemahannya ya memang ada juga banyak TikTok yang disalahgunakan, kayak misalnya
Dan itu bahkan ada yang kecanduan ya, misalnya waktunya dihabiskan untuk joget-joget di TikTok kayak gitu. Nah, ini akan sebenarnya juga akan mempengaruhi penilaian kalau misalnya suatu saat anak tersebut mau masuk kerja, dilihat wah ini akun TikTok anaknya alay juga ya gitu, alay banget misalnya, akhirnya wah ini kayaknya kalau jadi guru BK kok nggak dapet ya image-nya misalnya kayak gitu. Nah, itu perlu diberi ini ya, wawasan seperti itu. Nah, tapi ada sisi positif juga, selain dari sisi moralitas itu nggak selalu negatif. Artinya kayak misalnya dari segi agama, kalau dulu sekarang kan sudah ada Al-Quran digital ya. Jadi orang bisa mempelajari agama dengan lebih mudah tanpa harus membawa Al-Quran kemana-mana. Kemudian ada kitab suci digital ya, macam-macam kayak misalnya Bible. Kemudian ada kajian-kajian online kayak gitu. Nah, itu juga akan memudahkan orang untuk eh, mengikuti kegiatan yang positif seperti itu. Nah, ini untuk informasi juga, pekerjaan yang tidak mudah digantikan oleh teknologi salah satunya yaitu interaksi terhadap pengambilan kebijakan pemerintah. Ini nggak bisa digantikan teknologi ya, pemerintah. Keahlian membuat keputusan, perencanaan, kemudian tugas kreatif, pengelolaan SDM ini nggak mudah digantikan sama teknologi. Salah satunya juga guru ya, guru ini kalau digantikan oleh teknologi ini juga katakan misalnya gini, sekarang guru ada les ya, ruang guru misalnya, les ruang guru itu memang ada ya les yang secara online, kemudian kayak kuliah gini secara online, tetapi bagaimana dengan sisi aspek emosi gitu ya, bahwa jadi manusia itu kan ada aspek kognitif, ada aspek emosi, nggak hanya sekedar aspek kognitif aja yang bisa kita sentuh gitu ya. Apakah teknologi tersebut sudah mampu menyentuh aspek emosi gitu. Jadi misalnya siswanya lagi bosen, lagi ada masalah, nah apakah kayak les online itu ya, misalnya apakah les online itu bisa mengatasi misalnya siswanya lagi mengalami masalah, mengalami kebosanan begitu. Apakah bisa ada interaksi empati di situ. Ada kelemahannya di situ. Tetapi dalam hal kayak guru BK juga ini termasuk pekerjaan yang tidak mudah digantikan oleh teknologi. Peluang di era 4.0 revolusi industri ini yaitu personalisasi pelanggan. Kayak kalau misalnya kita jadi konselor atau jadi guru BK, nah ini siswa kita justru bisa kita makin personalisasi dengan kita tahu update statusnya, dengan kita tahu data-datanya di online, itu kita akan lebih lebih mudah sebenarnya untuk lebih dekat melakukan pendekatan dalam hal untuk konseling. Kemudian nah ada 85 jenis pekerjaan baru karena adanya revolusi industri ini, karena uh, serba online, serba internet ini. Kemudian, nah dengan demikian pendidikan ditantang untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif dan adaptif. Nah, di mana di sini butuh kemampuan menyelesaikan masalah yang makin kompleks ya. Kemudian berpikir kritis, mampu negosiasi, kemampuan koordinasi yang baik. Nah, artinya di sini kita semua diharapkan memiliki kemampuan ini, menyelesaikan masalah kritis, bisa negosiasi, bisa koordinasi, adaptif ya, seperti itu. Termasuk juga adaptif terhadap perubahan teknologi, kayak misalnya kalau dulu konferensi video bisa pakai Skype, sekarang ada Zoom, ada Google Meet sekarang, dan masih banyak lagi ya, kayak misalnya untuk membuat edit video ya, sekarang sudah makin macam-macam untuk cara-caranya. Nah, ini harapannya kita bisa adaptif terus berkembang. Nah,
ini masih dalam ranah urgensi teknologi informasi dalam BK ya. Tadi tentang sekilas bagaimana revolusi industri diharapkan kita bisa menyiapkan siswa. Nah, yang kelima ini adalah memberikan layanan efektif dan efisien. Jadi sebagai guru BK idealnya adalah kalau sesuai prinsipnya guidance for all, ini menuntut guru BK untuk memberikan layanan secara efektif kepada semua siswa. Semua siswa ya, bayangkan kalau misalnya guru BK-nya hanya satu, siswanya satu angkatan gitu ya. Katakan kalau idealnya kan 1:150. Nah, gimana kita ngasih layanan kepada semua siswa? Apakah mungkin dalam waktu 1 tahun 150 siswa kita temuin satu-satu gitu ya? Lah emang kita nggak bikin, padahal kita kesempatan ketemu kan hanya 1 kali 1 minggu ya kalau di sekolah ya. 1 kali 1 minggu itu pun cuman 1 jam pelajaran 45 menit. Cukup nggak? 1 kali 1 minggu, 4 kali 1 bulan dikali 12, 48 siswanya 150. Ini jelas nggak cukup kalau kita tidak ada bantuan teknologi ya, satu-satu. Nah, kemudian idealnya kan tadi ya semua siswa dikasih. Realitasnya di sini jumlah guru BK di sekolah terkadang kurang dari rasio guru BK. Bahkan ada yang satu sekolah itu guru BK-nya hanya satu. Nah, ini gimana cara ngasihnya ya? Realitas yang kedua adalah tidak ada kelas untuk melakukan layanan bimbingan klasikal. Tadi kalau misalnya ada 1 kali pertemuan 1 minggu masih mending ya. Ini kalau nggak ada kelas. Kemudian yang ketiga, kalaupun ada waktu yang diberikan kurang, hanya 1 jam pelajaran. Nah, ini yang perlu guru BK sampaikan sebenarnya kepada pihak kepala sekolah kalau ada misalnya nggak ada kelas, misalnya guru BK-nya kurang. Kita sebagai kalau kita di sekolah sebagai guru BK maka perlu mensiarkan apa saja sih sebenarnya kegiatan dari bimbingan dan konseling yang harus dilakukan. Di sini ada layanan dasar, uh, ada responsif ya, dan pelayanannya banyak banget sebenarnya yang itu nggak bisa kalau guru BK-nya bahkan kalau diganti ke jadi siswa ini ya, jadi pengajar mata pelajaran ini nggak bisa. Nah kemudian, nah oleh karena itu dibutuhkan pelayanan yang efisien yaitu hemat waktu, tempat dan finansial. Nah, salah satunya lewat teknologi dan informasi dalam BK. Lalu apa sih tujuan, fungsi dan manfaat TI dalam BK? Nah, kita perlu membedakan tujuan, fungsi dan manfaat bahwa ini kalau tujuan ini artinya kalau menurut KBBI ya, ini tujuan tuh pergi ke arah ya, arahnya kemana, mengarah kemana, dijadikan maksud sasaran. Nah ini artinya supaya apa kita belajar TI dalam BK. Kalau fungsi ini peranan artinya kalau dalam KBBI. Kalau manfaat artinya kegunaannya beda ya. Tujuan, fungsi dan manfaat itu sesuatu yang berbeda. Kalau fungsi ini adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh ini. Jadi kalau misalnya jantung memompa darah, mengalirkan darah, ini kegiatannya. Jadi fungsi BK berarti kegiatan apa yang bisa dilakukan TI dalam BK. Kemudian manfaat itu kegunaan, guna, faedah, laba, untung. Nah ini untungnya apa? Nah sekarang pertanyaannya, kita belajar teknologi informasi dalam BK ini menguntungkan atau justru malah merepotkan karena harus belajar lagi? Menguntungkan atau merugikan ini? Menguntungkan, Ibu. Menguntungkan ya. Oke. Lanjut. Tujuan BK menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pelayanannya adalah ada 4 tujuan, yaitu easy to use, kemudahan dalam penggunaan, dan kemudahan dalam pengaturan to manage. Digunakannya mudah, diatur mudah, simple ya, nggak rumit-rumit kayak kalau kita masukin tabel satu-satu pakai kertas disimpan di lemari itu kan rumit. Nah ini lebih simple dengan adanya teknologi informasi dan ini terus dinamis berkembang. Fungsinya tadi tujuannya, kalau fungsinya ini ada fungsi
menangkap maksudnya memasukkan data ya. Kalau di laptop itu misalnya kita masukin data, ada fungsi teknologi informasi sebagai pengolah data. Ini diolah, misalnya ada data hasil AUM diolah, kemudian datanya diproses, dimasukkan menjadi informasi. Nah, fungsi teknologi informasi ini juga sebagai yang menghasilkan atau generating, menghasilkan data. Misalnya dari hasil sosiometri, kita bisa sudah diolah, oh ternyata siswa yang absen ini loh yang yang kurang, yang nggak ada yang milih gitu ya, yang terkucilkan di kelas. Kemudian fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan ya, kita nyimpennya gampang ya, nggak di lemari lagi tapi di data laptop. Nah, ini juga sebagai pencari kembali, kalau carinya gampang. Sebagai transmisi itu artinya terhubung dengan satu laptop dengan laptop lain. Misalnya kalau ada aplikasi BK di sekolah itu, nah itu guru BK bisa lihat, saling menghubungkan ya. Atau kalau misalnya ada aplikasi untuk konseling, nah itu bisa saling terhubung dengan siswa, seperti itu, nggak harus pindah-pindah data. Nah, kemudian manfaat TI dalam BK. Nah, ini materi menjadi lebih menarik dengan PPT, video. Nggak perlu nulis berulang-ulang di papan tulis. Kalau dulu nulis zaman dulu di papan ya. Juga dapat disimpan dan dibawa dengan ringkas. Sisa waktunya digunakan untuk memfasilitasi siswa. Nggak habis waktunya untuk masukin data ya. Yang ketiga, rahasia data lebih terjaga gitu. Kalau dokumen kita dikunci, disimpan baik-baik ya, daripada kalau kita naruh di lemari yang itu datanya bahkan bisa kalau kena hujan, kena rayap ya hilang datanya. Kemudian membuat materi sesuai kebutuhan terkini itu lebih mudah. Memudahkan diskusi profesi antar konselor, ada grup WhatsApp misalnya. Kemudian memudahkan dalam memantau perkembangan siswa di sosmed. Nah, kalau sekarang kita lebih mudah untuk memantau siswa ya. Kita lihat aja statusnya, oh statusnya lagi putus nih gitu. Waduh, ini ada masalah ini gitu. Nah, ini informasi-informasi seperti ini tuh sangat penting, karena jangan sampai gurunya ketinggalan informasi daripada siswanya ya. Analogi polisi maling itu, kalau kita mau jadi polisi ya harus lebih canggih, lebih pinter daripada malingnya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya pemanfaatan TI dalam kegiatan BK komprehensif, yaitu ini kalau di BK komprehensif itu kan ada layanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individu, dan dukungan sistem. Di layanan dasar itu ada layanan orientasi, informasi, bimbingan kelas, dan macam-macam. Dimana di sini ya masuknya ke kita bisa ngasih layanan informasi ya, misalnya lewat web, lewat e-book. Di dalam web kita kasih e-book, di dalamnya kita ada video yang di-share, ada gambar yang berupa informatif begitu ya. Kemudian pelayanan responsif, kalau ada masalah kita salah satunya bisa menggunakan kita melakukan e-counseling atau cyber counseling atau counseling online. Nanti kita akan pelajari bagaimana prosesnya. Kemudian pelayanan perencanaan individu, ini ada penempatan dan penyaluran. Di sini ada pengumpulan data dan pembuatan program, itu ada aplikasinya. Dalam melakukan dukungan sistem ini juga bisa memanfaatkan media teknologi informasi. Kemudian, ruang lingkup pembahasan TI dalam BK, di sini ada pengantar. Kemudian ada, kita masih di pengantar ya. Kemudian ada etika penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan BK, ada e-counseling, ada pengumpulan data dan pembuatan program. Di sini macam-macam data yang sudah ada sih, ada AUM PTSDL, AUM, DCM, IKMS, sosiometri, ATP, software minat dan karir dari Holland, Google Form ini juga bisa, MS Excel, SPSS, rencana layanan, GoRPL, ini banyak banget sebenarnya. Nanti akan kita pelajari salah satu yang kalau waktunya nggak cukup. Kemudian ada informasi, untuk memberikan layanan informasi kita bisa menggunakan e-book, gambar, weblog, atau pertemuan konferensi virtual atau lewat
video. Dimana kalau belajar ebook otomatis kita belajar Word, PDF, belajar daftar pustakanya. Ini ada aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka otomatis, jadi nggak lagi masukin daftar pustakanya. Kemudian ada aplikasi Plagiarism Checker X dan banyak aplikasi lain untuk menguji plagiarism. Apakah tulisan kita itu sudah sesuai, apakah hanya copy paste. Nah, ini akan tampak di sini nanti. Kemudian ubah parafrase. Nah, kalau kita tulisannya kena plagiarism gitu ya, wah terdeteksi plagiat gitu ya. Atau walaupun kita nggak plagiat sebenarnya, kita kutip tapi nggak diganti kata-katanya, nggak di parafrase. Nah, itu ada aplikasi yang mengubah parafrase, namanya ini smodin.me, tapi ini online, harus online. Kemudian untuk edit gambar, misalnya mau bikin cover buku atau flyer, kita bisa pakai Pixellab, Canva. Kita bisa menggabungkan menjadi microblog ya, kalau mau diupload ke Instagram. Ada weblog, ada kalau pertemuan konferensi virtual kita bisa belajar membuat PPT, rekam aktivitas laptop. Kemudian bagaimana menggunakan Zoom, misalnya mau dihubungin ke YouTube atau ngerekamnya. Kemudian ada video, edit video, ini misalnya bikin animasi avatar, bisa pakai Zepeto, Benime atau Plotagon digabung sama KineMaster atau masih banyak aplikasi lainnya. Kurang lebihnya ruang lingkup pembahasan teknologi informasi dalam BK seperti ini. Jadi nggak lagi membuat pohon karir dari kertas karton gitu ya, digunting-gunting, nggak lagi membahas seperti itu. Baik, ada pertanyaan kah?